Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia Timur Makassar. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang biaya produksi. Baik, langsung saja. Mulai ke latar belakangnya, biaya produksi merupakan aspek fundamental dalam kegiatan ekonomi dalam proses menghasilkan barang dan jasa. Biaya menjadi elemen penting yang menentukan efisiensi, efektivitas, dan daya saing perusahaan. Tanpa pemahaman menyeluruh tentang struktur biaya, pelaku usaha akan kesulitan dalam mengatur skala produksi, memilih teknologi yang tepat, serta menetapkan harga yang optimal. Dalam konteks ekonomi modern yang kompetitif, perusahaan harus mampu menekan biaya serendah mungkin tanpa mengorbankan kualitas produk. Oleh karena itu, analisis biaya menjadi alat yang sangat strategis dalam pengambilan keputusan ekonomi. Baik, kita masuk ke konsep pasar biaya produksi. Pengertian biaya produksi. Secara umum, biaya produksi merupakan keseluruhan pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memperoleh faktor-faktor produksi serta mengubahnya menjadi output berupa barang atau jasa. Dalam perspektif ilmu ekonomi mikro, biaya produksi tidak hanya mencakup pengeluaran finansial secara langsung, tetapi juga mencakup pengorbanan yang bersifat implisit. Biaya eksplisit mencakup pembayaran tunai seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah tenaga kerja, dan biaya sewa bangunan atau peralatan, sementara biaya implisit mencerminkan biaya kesempatan atau opportunity cost, yaitu nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan seperti penggunaan aset milik sendiri atau waktu kerja manajerial yang tidak diberi kompensasi eksplisit. Oleh karena itu, konsep biaya produksi sangat luas cakupannya dan tidak dapat hanya dilihat dari sisi keuangan saja, tetapi juga dari aspek ekonomi secara keseluruhan. Kemudian, peran biaya dalam proses produksi. Biaya produksi memiliki fungsi strategis dalam sistem ekonomi. Khususnya dalam proses produksi, biaya digunakan sebagai indikator utama efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia. Dalam dunia usaha, manajer dan pengambilan keputusan akan menggunakan informasi biaya sebagai dasar untuk menentukan jumlah input yang akan digunakan, volume output yang akan diproduksi, serta strategi teknologi yang akan diterapkan. Biaya juga merupakan ajuan penting dalam penetapan harga jual suatu produk, penyusunan perencanaan produksi, dan perhitungan keuntungan usaha. Jika struktur biaya dapat dikelola secara efisien, maka perusahaan memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh keuntungan maksimal dan meningkatkan daya saing di pasar. Kemudian, hubungan biaya dan pendapatan dan keuntungan. Pendapatan dan keuntungan merupakan dua indikator penting dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Keuntungan atau laba diperoleh dari selisih antara pendapatan total dengan biaya total. Jika pendapatan lebih besar dari biaya, maka perusahaan akan memperoleh laba. Sebaliknya, jika biaya lebih besar dari pendapatan, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh mengenai biaya sangat diperlukan agar perusahaan dapat merancang kebijakan produksi yang dapat memaksimalkan pendapatan dan sekaligus meminimalkan pengeluaran. Dalam praktiknya, kemampuan perusahaan untuk menekan biaya produksi menjadi salah satu faktor kunci dalam mempertahankan
keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Adapun jenis-jenis biaya produksi, yang pertama biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah jenis biaya yang jumlahnya tidak terpengaruh oleh perubahan volume output, artinya berapapun jumlah produk yang dihasilkan, baik banyak maupun sedikit, biaya tetap akan tetap dibayarkan. Contoh dari biaya tetap antara lain sewa gedung, gaji manajer tetap, pembayaran asuransi, dan biaya penyusutan alat produksi. Biaya ini bersifat tetap dalam jangka pendek dan harus tetap dibayar walaupun perusahaan tidak melakukan aktivitas produksi. Oleh karena itu, biaya tetap memiliki peranan penting dalam manajemen biaya, terutama ketika perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan pasar. Yang kedua, biaya variabel. Atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang besarannya berubah sesuai dengan tingkat volume output yang dihasilkan oleh perusahaan. Semakin besar jumlah produksi, semakin besar pula biaya variabel yang dikeluarkan. Contoh biaya variabel meliputi pembelian bahan baku, pembayaran upah harian, penggunaan listrik untuk proses produksi, dan biaya transportasi. Dalam praktik bisnis, biaya variabel sering dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan jangka pendek karena fleksibilitas dan mudah disesuaikan dengan kondisi pasar. Yang ketiga, biaya total cost. Biaya total atau total cost. Jadi biaya total merupakan jumlah keseluruhan dari biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi sejumlah barang dalam bentuk rumus matematis sederhana. TC sama dengan FC tambah VC. Biaya total memberikan gambaran menyeluruh mengenai besarnya pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksi pada suatu tingkat output tertentu. Kemudian biaya rata-rata atau average cost. Biaya rata-rata atau average cost adalah biaya total yang dibagi dengan jumlah unit output yang diproduksi. Rumusnya adalah AC sama dengan TC kemudian dijumlah output atau Q. Biaya rata-rata memberikan informasi mengenai besarnya biaya yang dikeluarkan untuk setiap tahunnya, untuk setiap satuan produk. Analisis AC penting untuk mengukur efisiensi biaya dan sebagai dasar untuk menetapkan harga jual produk. Kemudian biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal atau marginal cost adalah tambahan biaya yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit tambahan output. Perhitungannya dilakukan dengan melihat perubahan biaya total dibandingkan dengan perubahan output. Analisis MC sangat penting dalam mengambil keputusan produksi karena menunjukkan apakah menambah jumlah produksi akan menguntungkan atau justru merugikan. Kemudian biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. Karakteristik biaya produksi jangka pendek. Dalam jangka pendek tidak semua faktor produksi dapat disesuaikan. Biaya faktor bersifat tetap seperti gedung, mesin, dan peralatan produksi lainnya. Oleh karena itu, biaya tetap muncul meskipun output tidak diproduksi. Sementara itu, biaya variabel akan berubah sesuai dengan tingkat produksi. Dalam jangka pendek juga berlaku hukum hasil tambahan yang semakin menurun atau law of diminishing return.
yaitu ketika penambahan input variabel menghasilkan tambahan input yang semakin kecil. Kemudian karakteristik biaya produksi jangka panjang. Berbeda dengan jangka pendek, dalam jangka panjang seluruh faktor produksi dianggap bersifat variabel. Tidak ada lagi biaya tetap, karena perusahaan memiliki fleksibilitas untuk menambah atau mengurangi semua jenis input. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menyelesaikan kapasitas produksi secara penuh, baik dengan memperbesar skala produksi atau mengubah teknologi. Oleh karena itu, semua biaya dalam jangka panjang bersifat variabel. Adapun perbedaan dan persamaan. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada fleksibilitas penggunaan input. Jangka pendek memiliki faktor tetap, sedangkan jangka panjang semua faktor dapat diubah. Namun, keduanya memiliki kesamaan dalam hal tujuan analisis, yaitu membantu manajemen dalam mengatur biaya produksi seefisien mungkin agar dapat memperoleh keuntungan yang optimal. Adapun kurva biaya produksi. Yang pertama, kurva biaya tetap dan biaya variabel. Kurva biaya tetap berbentuk garis horizontal karena tidak berubah terhadap tingkat output. Kemudian kurva biaya variabel berbentuk cembung ke atas, menunjukkan bahwa biaya akan meningkat seiring kenaikan output. Pada awalnya peningkatan biaya relatif lambat, namun akan meningkat cepat setelah melewati titik efisiensi. Kemudian kurva biaya total, rata-rata, dan marginal. Kurva TC merupakan gabungan dari FC dan FVC. Bentuknya menyerupai FC, tetapi dimulai dari titik di atas sumbu vertikal atau nilai FC. Kemudian kurva berbentuk huruf U mencerminkan bahwa biaya rata-rata akan menurun pada awalnya, kemudian meningkat setelah mencapai titik efisiensi optimal. Kemudian berbentuk U dan berpotongan dengan AC pada titik minimum AC. MC digunakan untuk menentukan efisiensi produksi pada unit tambahan. Kemudian hubungan kurva dan skala produksi. Kurva LRAC atau Long Run Average Cost menggambarkan hubungan antara rata-rata biaya dengan skala produksi. Terdapat 3 bagian: economies of scale, biaya per unit menurun, constant return to scale atau biaya stabil, dan diseconomies of scale, biaya per unit meningkat. LRAC sering disebut sebagai envelope curve karena membungkus berbagai kurva AC jangka pendek. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Yang pertama, teknologi produksi modern dapat meningkat efisiensi dan menurunkan biaya penggunaan mesin otomatis dan perangkat lunak pengelolaan produksi memungkinkan peningkatan output tanpa harus menaikkan input secara proporsional. Kemudian harga input produksi. Harga dari input produksi seperti bahan baku utama, energi listrik, gas atau bahan bakar, dan tenaga kerja memiliki pengaruh langsung terhadap biaya produksi total yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ketika harga bahan baku meningkat, maka biaya variabel yang dikeluarkan juga akan naik, yang pada akhirnya akan meningkatkan biaya total. Sebaliknya, jika perusahaan dapat memperoleh bahan baku dengan harga lebih murah melalui negosiasi atau kerja sama dengan pemasok,
maka biaya produksi yang ditekan. Oleh karena itu, pengelola sumber daya input menjadi aspek strategis yang harus diperhatikan manajer perusahaan. Ini mencakup aktivitas seperti pemilihan pemasok yang efisien, pembelian dalam jumlah besar untuk mendapatkan potongan harga, serta pengendalian fluktuasi harga pasar. Kemampuan perusahaan dalam mengantisipasi dan mengelola perusahaan harga input sangat penting untuk menjaga kestabilan biaya dan menjaga margin keuntungan tetap tinggi. Kemudian efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama yang sangat mempengaruhi biaya. Efisiensi dan produktivitas tenaga kerja berbanding terbalik dengan biaya per unit output. Artinya, jika pekerja mampu menghasilkan output lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat dengan tingkat kesalahan lebih rendah, maka biaya produksi per unit dapat ditekan secara signifikan. Untuk mencapai tingkat efisiensi tersebut, perusahaan perlu melakukan investasi pada pelatihan, pendidikan, serta motivasi karyawan. Di sisi lain, tenaga kerja yang kurang produktif seringkali melakukan kesalahan atau tidak memiliki keterampilan yang sesuai, akan menyebabkan peningkatan biaya, baik karena pemborosan bahan, perusakan barang, maupun waktu kerja yang terbuang. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia yang efektif merupakan kunci penting dalam upaya menurunkan biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kemudian skala ekonomi dan disekonomi skala. Skala ekonomi atau economies of scale mengacu pada kondisi ketika perusahaan mampu menurunkan biaya rata-rata per unit melalui peningkatan skala produksi. Hal ini dapat dicapai karena adanya efisiensi dalam pembelian bahan baku dalam jumlah besar atau diskon kuantitas, penggunaan mesin berkapasitas besar, pembagian kerja yang lebih terstruktur, serta pemanfaatan kapasitas produksi secara optimal. Namun demikian, tidak selamanya peningkatan skala produksi menghasilkan penurunan biaya. Pada titik tertentu, perusahaan dapat mengalami disekonomi skala atau diseconomies of scale, yaitu kondisi di mana biaya rata-rata justru meningkat karena kompleksitas organisasi bertambah. Hal ini bisa disebabkan oleh birokrasi yang terlalu rumit, komunikasi internal yang tidak efektif, atau koordinasi antar departemen yang tidak efisien. Oleh karena itu, perusahaan harus mencari skala produksi yang optimal, yaitu titik keseimbangan antara economies of scale dan diseconomies of scale, untuk memastikan biaya produksi tetap rendah dan efisiensi tetap terjaga. Kemudian analisis biaya untuk pengambilan keputusan produksi. Yang pertama, titik impas atau break off point. Titik impas atau break off point atau BEP adalah kondisi di mana total pendapatan perusahaan sama dengan total biaya produksi, sehingga perusahaan tidak memperoleh keuntungan maupun mengalami kerugian. Titik ini menjadi dasar penting dalam analisis kelayakan usaha karena menunjukkan jumlah minimum penjualan atau volume produksi yang harus dicapai agar seluruh biaya produksi dapat tertutupi secara matematis. BEP dapat dihitung menggunakan rumus. Kemudian informasi mengenai titik impas sangat berguna dalam menyusun perencanaan produksi dan penjualan, menetapkan strategi pemasaran, serta
memperkirakan tingkat risiko usaha dengan mengetahui BEP. Manajer dapat menetapkan target penjualan yang realistis dan merancang strategi untuk mencapai titik impas dalam waktu secepat mungkin. Kemudian menentukan output optimal. Output optimal adalah jumlah produksi di mana perusahaan mencapai keuntungan maksimum. Dalam teori ekonomi mikro, output optimal terjadi pada saat biaya marginal atau marginal cost atau MC sama dengan pendapatan marginal atau marginal revenue atau MR. Jika perusahaan memproduksi lebih dari output optimal, maka biaya tambahan untuk menghasilkan satu unit tambahan lebih besar dari pendapatan yang diterima, sehingga laba akan berkurang. Sebaliknya, jika perusahaan memproduksi di bawah output optimal, maka perusahaan belum memaksimalkan potensi keuntungannya. Oleh karena itu, analisis terhadap semua jenis biaya tetap, biaya variabel, biaya total rata-rata, dan marginal menjadi sangat penting untuk menetapkan tingkat output yang memberikan keuntungan paling tinggi. Kemudian implikasi dalam strategi bisnis. Informasi dan analisis biaya produksi memegang peran penting dalam perumusan strategi bisnis secara keseluruhan. Strategi harga, penentuan kapasitas produksi, efisiensi operasional, dan bahkan keputusan investasi jangka panjang, semuanya sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap struktur biaya. Perusahaan yang mampu memahami dan mengelola biayanya dengan baik akan lebih siap dalam menghadapi fluktuasi pasar, tekanan kompetitif, serta perubahan kebijakan ekonomi. Misalnya, perusahaan dengan biaya tetap yang tinggi perlu memaksimalkan kapasitas produksi agar biaya rata-rata dapat ditekan. Sementara itu, perusahaan dengan biaya variabel dominan mungkin lebih fleksibel dalam menyesuaikan produksi terhadap permintaan pasar. Oleh karena itu, strategi bisnis yang baik harus berbasis pada analisis biaya yang komprehensif dan akurat agar keputusan yang diambil benar-benar rasional dan mengarah pada peningkatan profitabilitas. Jadi kesimpulannya, biaya produksi merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam ilmu ekonomi mikro dan dunia usaha secara umum. Biaya tidak hanya mencerminkan jumlah pengeluaran finansial yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga merupakan bagian integral dari strategi manajerial dan kebijakan operasional yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan melalui pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis biaya, tentang berbagai jenis biaya seperti biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Perusahaan dapat menganalisis efisiensi produksinya dan membuat perencanaan yang lebih matang. Selain itu, dengan mengetahui perbedaan antara biaya dalam jangka pendek dan jangka panjang, perusahaan dapat menyesuaikan keputusan produksi sesuai dengan kondisi dan kapasitas aktual yang dimiliki. Faktor-faktor eksternal seperti teknologi, harga input, efisiensi tenaga kerja, serta skala ekonomi juga harus selalu diperhitungkan dalam upaya pengendalian biaya. Dengan menggunakan analisis biaya sebagai dasar pengambilan keputusan, perusahaan akan mampu meningkatkan efisiensi,
efisiensi, memperkuat daya saing, dan meraih keuntungan maksimal dalam jangka panjang. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam materi ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Yang pertama, bagi pelaku usaha dan manajer produksi sangat disarankan untuk melakukan analisis biaya secara berkala dan komprehensif guna mengidentifikasi peluang penghematan, menghindari pemborosan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Kedua, bagi pemerintah dan pembuat kebijakan penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif terhadap efisiensi produksi, antara lain melalui penyediaan akses teknologi, kestabilan harga input, dan pelatihan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata atau masih banyak kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.